Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Nah, ini harapan kita terakhir nih, John nih. Mudah-mudahan aja paling dekat jadi John Lennon ya kan. Translate nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini ada referensinya nih, Bang. Ini lebih kredibel daripada ini. Tapi kalau abang kalau ngelambain tangan kanan gitu, udah Bang Kores, ampun Bang Handi, nanti kita jelasin Bang sumber data abang, sumber biblos abang dari mana gitu. Iya, memang kalau kita buka web yang berbeda, memang isinya pasti berbeda. Jadi sumber pengajaran itu yang diajarkan kepada kami, ya itu dia kan, itu yang bisa saya pelajari. Jadi kalau sumber yang berbeda, ya memang agak ribet kita. Ini ke teologis aja, guys. Teologis aja nih, ketinggian ini banyak. Enggak, tapi kita rubuhin dulu sanad biblosnya kalau boleh. Boleh, harus itu. Jadi boleh ya Bang Robi ya, kita jelasin sedikit aja soal ini fakta masalahnya, bukan angan-angan atau cita-cita. Apanya? Yang kita mau kasih tahu. Jadi gini Bang, ini saya, kalau saya Google nih, Abang juga bisa Google tapi dalam bahasa lebih ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini data saya nih. Saya bikin abang jadi lebih paham aja nih, ya. Biblos yang abang pegang sekarang, itu sumbernya dari Codex Sinaiticus sama Vaticanus dan kodeks-kodeks lainnya. Itu ditulis tahun 325, Bang. Ya. Dari mana data ini? Saya tunjukin nih. Ini Codex Sinaiticus. Ya. Ini saya translate aja biar lebih jelas. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ditulis pada abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian Kristen yang paling awal. Jadi nggak ada sebelum ini. Iya, memang pengkadoran di tahun-tahun itu. Nah, jadi berarti di sini nggak bohong ya. 325 ya, abad 4 ya. Nah, kita mau cari lagi nih, lebih tua lagi. Itu ada P90 sama P52. P90 itu yang ini Bang. Nih cuma selembar dia. Nah ini robek begini. Kita nggak bisa baca nih, ya nggak? Habis itu di sini ada P52. P52 itu segini Bang. Nah, antar Codex Sinaiticus ke P90 sama P52 ini 150 tahun Bang. Nah, dari P90 ke P52 ini, ke Yehosua, yang abang klaim tadi ini penulisnya, itu 175 tahun, Bang. Jadi total, dari Yehosua ke kopi paling muda, paling tua, Bang, itu 325 tahun, Bang. Ini kurang lebih 20 generasi, Bang. Jadi kalau saya punya anak, itu baru generasi ke-20 di bawah saya, itu baru menceritakan soal saya. Menurut abang seberapa akurat itu data? Ya, beda sama yang ini Bang. Beda sama yang ini. Kalau ini Al-Quran nih, saya bisa cek nih. Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turki, from 1st and 2nd century of Hijrah. Dari abad pertama Hijriah ya, berarti abad 7. The extant folios contain more 99%. Ini saya buka nih. Nah, ini yang abad 7, Bang. Alhamdulillahnya, ini abad 1 nih ya. Abad 1 Hijriah ya, bukan abad 1 pagan ya. Nah, alhamdulillahnya, saya punya, Bang, 822 halaman. Ini ada berapa surah? Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai surat 114. Ini kita coba cek aja nih. Surat 110. Ini saya bisa baca nih, alhamdulillah nih. Meskipun gundul. Bismillahirrahmanirrahim.
Ijazah Nasrullahi wal Fath. Nih, Ijazah Nasrullahi wal Fath. Nah, saya bisa cocokin Bang sama Al-Quran yang sekarang. Tadi surat 110 ya. 110. Nah nih. Ijazah Nasrullahi wal Fath. Ini yang satu abad, yang abad yang sama dengan Rasul. Ini 14 abad setelahnya. Nah, Abang gimana Bang? Bandingin ini yang putus 20 generasi sama yang ini Bang. Nah, ini kalau Al-Quran Nabi Muhammad nerimanya 610 ke 70 satu abad ya. Ini pencatat dan penghafalnya. Ini kodeks-kodeks dan catatannya yang sama di abad yang sama. Yang tadi Bang Kores sempat ceritain. Di sini ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Ubay, ada Zaid bin Sabit. Gimana itu Bang? Habis itu baru deh kita ngomongin Tuhan Bang. Ini datanya, ini bukan angan-angan saya Bang, bukan cita-cita saya Bang. Ya. Mungkin cita-cita Abang Biblos ditulis abad 1, habis itu terjaga gitu. Itu cita-cita, angan-angan. Ya kan, kita kan nggak bisa ngomongin, nggak bisa menyandarkan kepercayaan kita sama angan-angan sama cita-cita ya kan. Sama fakta mestinya ya kan. Sama fakta ya. Iya. Silakan. Abang-abangku. Sepengetahuan saya ya apa yang diajarkan sama kami kan sebagai orang Kristen. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi kalau kita udah pakai sumber yang berbeda, memang kita akan berbeda pendapat. Ya, kalau soal itu kan ini Bang, saya udah tunjukin nih. Saya nih. Iya. Kalau ngomong diulang-ulang nih. Saya tulis di saya Google aja nih Bang. Perjanjian baru, manuskrip perjanjian baru tertua. Ini jawabannya sama yang tadi saya jelasin Bang, Kodeks Sinaiticus. Nah, yang tadi kita buka apa? Sinaiticus. Iya. Nah, nggak apa-apa sih Bang. Abang kan kita kan hidup cuma 60 70 paling banyak 80. Habis itu kan kita selama-lamanya Bang. Saya cuma maunya kalau saya pribadi ya nyenderin keselamatan saya yang nanti ribuan tahun itu dengan fakta bukan dengan angan-angan sama cita-cita Bang. Memang bicara soal keimanan memang gimana ya, pengalaman saya dengan yang kami ajarkan itu terasa. Artinya begini, kalau buku kami mengajarkan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Jadi ketika kami pakai nama Dia dan itu terasa kuasanya, waduh, maka ini Abang itu. Ini cita-cita mangan-angan Bang, Abang pengen saya percaya gitu. Dengar dulu Bang. Maksudnya saya cuma menyampaikan kalau masalah ini masalah kepercayaan kan, masalah keimanan mah, masalah keimanan. Jadi berawal dari situ, maka kekristenan kami itu ya udah kami tidak peduli dari mana sejarahnya. Kami punya pengalaman pribadi dengan nama yang kami pegang, nama Yesus. Ya itu kan kalau kita kan anak kecil kan kayak gitu Bang. Kita punya angan-angan, punya cita-cita, begitu kita gede kita pakai akal kan. Kita pakai akal, pakai otak. Bukan. Begitu kita pelajarin akal sama otak dulu baru keyakinan Bang. Jangan keyakinan mulu, jangan jadi bocah mulu Bang. Mesti dipakai kan akalnya. Kalau kecil kita dikasih tahu orang kita nyembah Yesus, kita nyembah Yesus walaupun sesama makhluk ya kan. Saya cuma sayang aja Bang. Maksudnya kenapa nggak nyembah Tuhan sih Bang? Kenapa mesti nyembah makhluk sih? Itu aja. Kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Ya makhluk kan, makhluk ciptaan kan dia. Enggak, dia tidak diciptakan. Oh, dia nggak diciptakan? Enggak. Dia tidak diciptakan. Terus? Dia itu lahir dan dikandung lewat Roh Kudus. Waduh, lewat Roh Allah. Bunda Maria aja sekarang jadi Roh Kudus, bukan? Bukan, artinya dikandung maksudnya melalui Roh Kudus. Ini Bang Andi sama Bang Kores ini udah ada hubungan biologis. Tidak ada hubungan biologis. Dia udah pakai ini Bang, flash, pakai pakai emani aja, jadi susah Bang. Bukan. Udah pakai Dana ya kan, udah pakai OVO ya kan, udah pakai emani saja udah susah. Bukan. Kelahiran Yesus itu tanpa adanya hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan.
Nabi Adam lebih hebat lagi, Bang. Iya. Nggak ada mak bapak tuh. Apa Nabi Adam Tuhan juga? Apa gimana nih kita? Bingung. Bukan, karena Adam sendiri tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan, tetapi Yesus itu dia berkata begitu. Kata yang tadi kitabnya putus 350 tahun. Gimana nih, Bang? Nah, itulah repotnya, Pak. Dengar dulu. Itu dia. Apa pakai OVO nih, pakai dana lagi. Bilang masalah keimanan itu kan. Masalah keimanan karena saya udah imani dia dan saya udah nikmati apa yang dia firmankan, apa yang dibukukan ini yang kita pegang. Kebenarannya itu bisa dibuktikan. Ya kenapa tidak dipercaya? Ya itu makanya pakai dulu akalnya. Ini cuma 5 menit 10 menit. Abang Google aja. Nih Biblos nih perjanjian baru nih. Manuskripnya mana ya? Sumbernya mana ya? Oke, benar. Oke, benar. Tetapi sekali lagi pengalaman pribadi dengan apa yang dibukukan yang kami percaya itu terbukti benar. Bang, kenapa tidak dipercaya? Kan begitu. Berarti Tuhan Abang bisa menjelma ya, kayak jin, kayak iblis, menjelma kayak makhluk roh, makhluk kudus gitu ya, bisa menjelma ya. Itu Tuhan kemanusiaan apa manusia ketuhan-tuhanan, Bang? Saya bingung nih. Karena kalau di Islam jelas, Bang, Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia gitu. Ya berarti Tuhan kemanusiaan gitu ya. Berinkarnasi menjadi manusia. Begitu dia. Iya, jadi Tuhan kemanusiaan apa manusia ketuhan-tuhanan? Itu yang saya bilang, kenapa sih ngotot banget nyembah makhluk? Kenapa nggak sembah bapaknya Yesus aja? Bu, kan kami mengimani dia Tuhan. Iya, tapi kan dia makhluk, Bang. Dia kekristenan kami, dengar dulu, kekristenan kami mengajarkan waktu dia lahir, dia diakui memang dia lahir sebagai manusia, tetapi dia itu Tuhan. Itu keimanan kekristenan kami dan itu mengakui itu. Kami mengakui itu karena dengar sekali lagi, karena kenapa kami percaya dengan dia? Semua yang dicatat di buku kami itu faktanya yang putus 350 tahun tadi. Itu terserah mau di 1000 tahun dia putus, tetapi ya itu imani saja. Dengar dulu, semua yang ditulis di buku ini semua menjadi nyata dan itu kami nikmati sebagai orang Kristen. Untuk apa kami tidak bisa percaya? Waduh. Ya itu imani saja, Bang. Kalau saya kasih buku Harry Potter ke anak saya nanti, insya Allah kalau punya anak ya dikasih Harry Potter, habis itu saya cerita Hogwarts itu benar-benar ada, Bang. Nanti dia juga sama kayak Abang, imani saja. Pokoknya dia beriman bahwa Hogwarts itu ada dan Harry Potter itu pernah hidup gitu loh.